Isi ringkas kitab Filipi. Kitab Filipi adalah salah satu bagian dari Perjanjian Baru dalam Alkitab. Isi ringkas dari kitab ini adalah sebagai berikut. Kitab Filipi terdiri dari 4 pasal yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yang merupakan jemaat yang sangat dicintainya. Paulus menulis surat ini saat sedang dipenjara dan ingin memberikan dukungan dan dorongan kepada jemaat di Filipi. Dalam kitab ini, Paulus memuji kebaikan jemaat Filipi dan mengajak mereka untuk tetap bersatu dalam kasih Kristus. Ia juga menekankan pentingnya kerendahan hati dan memilih untuk mengasihi sesama, serta menasihati jemaat Filipi agar tidak terpengaruh oleh ajaran palsu. Selain itu, Paulus juga membagikan pengalaman-pengalamannya sebagai seorang penginjil dan mengajak jemaat Filipi untuk mengikuti teladannya yang telah diberikan oleh Kristus sendiri. Kitab Filipi juga berisi tentang keyakinan bahwa Kristus akan datang kembali dan akan memperbarui segala sesuatu. Oleh karena itu, Paulus mendorong jemaat Filipi untuk hidup dengan penuh sukacita dan mengasihi sesama, karena Kristus sendirilah yang akan memberi kekuatan dan pengharapan bagi mereka. Maksud dan tujuan penulis kitab Filipi. Maksud penulis kitab Filipi adalah untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada jemaat Filipi dalam iman mereka kepada Kristus. Rasul Paulus menulis surat ini saat sedang dipenjara dan ingin menguatkan iman dan kasih jemaat Filipi agar mereka tetap setia kepada Kristus. Tujuan penulis kitab Filipi adalah untuk memperkuat hubungan antara Paulus dengan jemaat Filipi, serta untuk mengajak mereka untuk tetap bersatu dalam kasih Kristus. Paulus juga ingin menasihati jemaat Filipi agar tidak terpengaruh oleh ajaran palsu dan memilih untuk hidup dengan teladan Kristus dalam kerendahan hati dan mengasihi sesama. Selain itu, Paulus juga ingin membagikan pengalamannya sebagai seorang penginjil dan memberikan motivasi kepada jemaat Filipi agar terus bertumbuh dalam iman dan kasih, serta hidup dengan penuh sukacita dan pengharapan, karena Kristus sendirilah yang memberi kekuatan dan pengharapan kepada mereka. Penulisan kitab Filipi juga bertujuan untuk menolong jemaat Filipi menghindari ajaran-ajaran palsu, dan Paulus menekankan keyakinannya bahwa Kristus akan datang kembali dan akan memperbarui segala sesuatu. Keadaan jemaat. Jemaat Filipi didirikan Paulus sekitar tahun 49 hingga 50. Jemaat di Filipi terdiri dari orang-orang Kristen bukan Yahudi. Kisah Para Rasul 16 ayat 33 ragam B. Orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Kisah Para Rasul 16 ayat 13. Disebutkan pula orang-orang yang takut akan Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Hubungan Paulus dengan jemaat ini terjalin dengan baik. Bahkan jemaat Filipi menyatakan kesediaan mereka untuk memberikan dukungan finansial terhadap pelayanan Paulus melalui perantaraan Epafroditus. Namun di dalam kehidupan berjemaat di Filipi, rupanya ada sekelompok orang yang menentang Paulus, seperti tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 27 hingga ayat yang ke-30. Filipi pasal 2 ayat 21. Paulus menyatakan kritiknya kepada orang-orang ini secara tajam dalam Filipi
pasal 3 ayat 2. Cukup banyak wanita menjadi anggota jemaat di Filipi. Di antara mereka adalah Sinkhek dan Eudia yang seringkali tidak sehati dan sepikiran dalam pelayanannya. Penulis dan tempat. Penulis surat ini adalah Paulus. Pada waktu menuliskan surat ini, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Filipi pasal 1 ayat 7, ayat 14 dan ayat yang ke-17. Lokasi penjaranya, Paulus ditempatkan di penjara Roma ke Kaisar atau Efesus. Namun bila mengaca pada Filipi pasal 1 ayat 22 yang menyebutkan tentang istana Kaisar, maka besar kemungkinan penjara yang dimaksud adalah penjara di kota Roma. Tahun penulisan ditulis kira-kira pada tahun 62 atau 63 Masehi di Roma. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 16, yaitu mendekati dibebaskannya Paulus dari penawaannya yang pertama. Tema bersukacita di dalam Kristus atau pengalaman sukacita Kristen. Surat Kolose. Kota Kolose terletak di dekat Laodikia di bagian barat daya Asia Kecil, kira-kira 160 km tepat di sebelah timur kota Efesus. Kolose adalah sebuah kota yang besar di tepi sungai Licus di wilayah Perigia yang biasa disebut Asia Kecil. Kolose terletak 100 mil di sebelah timur Efesus dan hanya 10 mil dari Laodikia dan 13 mil dari Hierapolis. Penulis dan tahun penulisan surat Kolose. Di dalam Kolose 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Paulus bersama Timotius, namun demikian penulisan tunggal adalah Paulus sendiri yang seringkali berbicara dalam bentuk orang pertama. Tahun penulisan surat Kolose ditulis kira-kira pada tahun yang sama dengan tahun penulisan kitab Efesus, kurang lebih 62 Masehi, yaitu ketika Paulus di dalam penawanannya yang pertama di Roma. Maksud dan tujuan penulisan surat Kolose. Alasannya untuk menulis surat ini adalah munculnya ajaran palsu yang mengancam masa depan rohani jemaat Kolose. Keadaan dan konteks jemaat. Pada waktu itu, jemaat di Kolose mereka terjatuh ke dalam ajaran-ajaran dan praktik-praktik palsu di Kolose sehingga mempengaruhi iman mereka dan mengalami banyak tekanan-tekanan. Tinjauan teologis dari surat Kolose pada surat Kolose adalah untuk mempertahankan dan memperkuat iman mereka atau jemaat yang berada di Kolose agar tidak terpengaruh dengan ajaran sesat atau berbagai macam ajaran yang datang. Ini saya akan membahas sedikit tentang surat 1 Tesalonika. Penulis surat 1 Tesalonika adalah Rasul Paulus. Di Tesalonika pernah terjadi sebuah keributan. Setelah keributan tersebut, Paulus dan teman-temannya pergi meninggalkan Tesalonika. Nah, ini adalah salah satu surat Paulus yang hendak menasihati jemaat. Di sini, Paulus mengutus Timotius ke Tesalonika untuk menanyakan keadaan mereka. Ini Timotius kembali membawa kabar, dan ini Paulus di jemaat di Tesalonika. Oke teman-teman, ayo kita sama-sama belajar untuk menjadi sosok Rasul Paulus yang mau hidup saling menasihati agar tetap pada iman semula, hidup sesuai dengan etika Kristen yang benar. Sekian animasi singkat. Terima kasih. Salam. Kitab 2 Tesalonika. Kitab 2 Tesalonika. Penulis kitab 2 Tesalonika adalah Rasul Paulus. Waktu penulisan kitab 2 Tesalonika, yaitu Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika dari Korintus selama perjalanan kedua misionarisnya pada tahun 50 sampai 51 Masehi. Tujuan penulis dari kitab 2 Tesalonika yang pertama, untuk menghibur orang percaya yang dianiaya. Yang kedua, menasihati mereka untuk hidup berdisiplin dan bekerja untuk mencari nafkah. 3.
memperbaiki beberapa kepercayaan yang keliru tentang peristiwa akhir zaman yang berkaitan dengan hari Tuhan. Yang keempat, Paulus menulis surat ini untuk meluruskan kesalahpahaman mereka dan sekaligus menghibur mereka. Maksud penulis kitab 2 Tesalonika yaitu untuk memperkuat iman para anggota ini dan untuk mengoreksi kesalahpahaman ajaran. Keadaan jemaat di kitab 2 Tesalonika. Paulus berhadapan dengan para penganut Gnostik yang menyampaikan hari Tuhan telah tiba. Jemaat menjadi kebingungan mendengar pemberitaan seperti itu, dan Paulus bermaksud memberikan penghiburan kepada jemaat agar mereka tidak termakan isu begitu saja. Melalui surat ini diharapkan jemaat telah melanjutkan kegiatan sehari-hari seperti biasanya sambil tetap melakukan kewajiban sebagai orang Kristen. Dalam jemaat juga berkembang ajaran Gnostik yang tidak lagi peduli pada daging karena menganggap disempurnakan dalam roh. Ajaran demikian membuat jemaat lebih senang dengan cara hidup yang malas-malas dan kurang memperhatikan ketertiban. Teologis dari kitab 2 Tesalonika. Yang pertama, Kristus menyatakan dirinya dalam segala keagungannya dan kekuasaannya. Dua, Paulus merasa dirinya wajib memperbaiki anggapan-anggapan yang salah tentang zaman akhir pada saat itu. Surat pertama Timotius, penulis berdasarkan pasal 1 ayat 1. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Sampai saat ini belum ada keberatan yang menolak bahwa penulis surat ini adalah Rasul Paulus. Bahkan dalam pasal 1 ayat 2, penulis menyebut dirinya sebagai bapak iman atau orang yang membimbing Timotius percaya kepada Tuhan Yesus adalah Rasul Paulus. Alamat penerima surat. Pasal 1 ayat 2 disebutkan orang yang menerima surat ini adalah Timotius, anak penulis Paulus. Secara iman, ini tidak menutup kemungkinan bahwa surat ini sebenarnya ditujukan kepada jemaat yang bersama-sama yang digembalakan oleh Timotius, yaitu jemaat di Efesus. Pribadi Timotius yang pertama, seorang muda yang berasal dari Listra, Kisah Para Rasul 16 ayat 1, ibu Eunike dan neneknya Luis, orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Kedua Timotius ayat 1 sampai 15. Tetapi ayahnya orang Yunani. 2. Ia bertobat melalui perjanjian Paulus. Pertama Timotius ayat 1 sampai 2 dan menggabungkan diri dengan perjalanan penginjilannya Paulus yang kedua, yaitu sekitar tahun 50 Masehi. Kisah Para Rasul 16 ayat 3. Yang ketiga, ia hidup berkenan kepada Allah, yang pertama Timotius ayat 1 sampai 8. Yang keempat, ia dipilih oleh tua-tua jemaat Efesus dan Paulus untuk menjadi gembala jemaat di Efesus dalam usia muda. Kelima, kemungkinan pada masa akhir hidupnya menjadi teman sekerja Rasul Yohanes di Efesus dan mati syahid pada masa pemerintahan Nerva atau Domitian. Waktu dan tempat penulisan. Untuk mengetahui waktu tempat penulis ketiga surat gembala ini perlu sendiri sebab ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama Timotius ayat 1 sampai 3 disebutkan ketika surat ini ditulis Paulus baru saja meninggal. Yang kedua, dalam Titus pasal 1 ayat 5, Paulus baru saja bersama Titus di Kreta, berarti Paulus baru saja meninggal di Kreta. Inti berita surat ini berisi nasihat praktis bagaimana cara mengembalakan jemaat Allah, tidak terlalu banyak doktrin.
Surat Timotius 2, penulis berdasarkan pasal 1 ayat 1, kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus. Hal ini didukung bahwa isi 2 Timotius merupakan sambungan dari 1 Timotius. Alamat penerima surat berdasarkan pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2 sampai 9 dengan disebut bahwa surat ini seorang bapak kepada anaknya. Dalam hal ini Paulus sebagai bapak secara Timotius sebagai anak. Jadi dengan demikian surat ini ditunjukkan kepada sebagai seorang gembala sidang di kota Efesus. Waktu dan tempat penulisan, latar belakang dan maksud penulisan. Hal-hal yang melatar belakangi surat ini diantara lain penderitaan yang dialami oleh Paulus dalam penjara tanpa ada orang yang mendampinginya kecuali Lukas 2 pasal 2 ayat 9 sampai 11. Bahkan orang-orang semua menyertai Paulus melalui meninggalkannya di dalam 1. Dimas telah pergi ke kota Tesalonika dan lebih mencintai dunia daripada menolong Paulus di dalam penjara. Pada waktu Paulus dalam penjara pertama, Dimas setiap menemani Paulus. 2. Titus diutus Paulus ke dalam Dalmatia 4 ayat 10. 3. Banyak orang telah meninggalkan Paulus sementara dalam penganiayaan terhadap orang Kristen di kota Roma semakin hebat. Penganiayaan ini ditunjukkan oleh kisah Neora yang memfitnah orang-orang Kristen sebagai pembakar kota Roma. Berdasarkan masalah di atas, Paulus dalam surat bermaksud untuk meminta bantuan Timotius agar datang ke Roma menemani Paulus sekalian mengajak Markus keduanya Timotius sebagai singa untuk mengambil harta jubah tentang bagaimana menjadi gembala sidang yang baik. Isi berita. 1. Ucapan syukur Paulus. Walaupun menderita, Tuhan masih melindunginya. Orang-orang dapat menghibur Paulus. Nasihat untuk Timotius agar Timotius tidak malu memberitakan Injil dan tidak memundurkan karena penderitaan. Baik, saya akan melanjutkan mencari surat 2 Timotius. Penulisan berdasarkan pasal 1 ayat 1, kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus. Hal ini didukung bahwa isi 2 Timotius merupakan sambungan dari 1 Timotius. Alamat penerimaan surat berdasarkan pasal 1 ayat 1, 2 ayat 1 dan 4 ayat 9 dengan disebut bahwa surat ini dikirim oleh seorang bapak kepada anaknya. Dalam hal ini Paulus sebagai bapak secara rohani dan Timotius sebagai anaknya. Jadi demikian surat ini ditujukan kepada Timotius sebagai seorang gembala di sidang di kota Efesus. 3. Waktu dan tempat penulisan. Lihatlah 1 Timotius. Latar belakang dan maksud tulisan. Hal ini melatar belakangi surat ini antara lain penderita yang dialami oleh Paulus di dalam penjara tanpa ada orang yang mendampinginya kecuali
yang tertulis di kitab Lukas 2 ayat 9, 4 ayat 11. Bahkan orang-orang yang semula menyertai Paulus mulai meninggalkannya. Yang pertama, Demas telah pergi ke Tesalonika dan lebih mencintai dunia daripada penolong Paulus di dalam penjara. Padahal pada waktu Paulus dalam penjara, pertama Demas setia menemani Paulus. Yang kedua, Kreskes pergi ke Galatia. Yang ketiga, Titus diutus Paulus ke Dalmatia. Dan keempat, Tikhikus diutus Paulus ke Efesus. Dan kelima, banyak orang telah meninggalkan Paulus. Sementara penginayaan terhadap orang Kristen di kota Roma semakin hebat. Penginayaan ini disetujui oleh Kaisar Nero yang memfitnah orang Kristen sebagai pembakaran kota Roma. Berdasarkan masalah di atas, Paulus dalam surat ini bermaksud mengajarkan Markus kedua Timotius singgah di Troas untuk mengambil harta, jubah, kitab-kitab Paulus dan parkamen. Ketiga, masih juga tersalib nasihat-nasihat tentang bagaimana menjadi gembala sidang yang baik. Inti berita, ucapan syukur Paulus. Walaupun menderita, Tuhan masih mengirim orang-orang yang dapat menghibur Paulus. Nasihat untuk Timotius agar Timotius tidak malu memberitakan Injil dan tidak mundur karena penderitaan. Nasihat agar Timotius mendengarkan calon hamba-hamba Tuhan yang cakap mengajar orang-orang lain cara pemuridan Kristen. Seorang hamba Tuhan tidak memusingkan diri dalam perkara-perkara duniawi, tetapi harus berusaha memelihara ajaran yang sehat dan tetapi melayani walaupun banyak orang telah berpaling dari panggilan semula. Kelima, nasib menghadapi pengajar-pengajar sesat terdiri dari dua bagian. Pertama, berjuang terus-menerus menghadapi ajaran sesat, dan yang kedua, berusaha untuk tidak terpengaruh ajaran sesat. Berikut nasihat dalam menghadapi kesulitan hidup terdiri dari dua bagian. Yang pertama, tetap beritakan firman Tuhan. Yang kedua, kuasai diri. Dalam pasal 4 ayat 6-18, Paulus menjelaskan keadaan dirinya dalam penjara dengan memakai kata-kata hanya pantas diucapkan oleh seorang hamba Tuhan yang setia sampai mati. Garis besar pendahuluan pasal 1 ayat 1-12. Pertama, syukur nasihat untuk Timotius. Syukur karena iman Timotius. Yang kedua, nasihat untuk memberitakan Injil. Dan yang keempat, panggilan untuk melayani dengan setia. Tuntutan bagi pelayanan di masa yang akan datang terdiri dari yang pertama, cara menghadapi pengajaran sesat. Cara menghadapi pengajaran sesat terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, tidak bersuara kata. Yang kedua, hidup layak di hadapan Tuhan, menghindari omong kosong. Yang ketiga, hidup suci. Keempat, menjauhi nafsu orang muda. Kelima, tidak bertengkar. Keenam, ramah pada semua orang. Dan ketujuh, cakap mengajar. Kedua, sikap hamba Tuhan menghadapi akhir zaman terdiri dari beberapa bagian. Pertama, tetap beribadah walaupun menderita. Kedua, tetap memegang kebenaran Injil. Ketiga, tetap memberitakan Injil. Empat, kuasai diri serta sabar dalam penderitaan. Dan kelima, tetap
melayani. Terima kasih.